Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam materi pembelajaran PPKN kelas 10 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, kita melanjutkan pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 4, harmonisasi pemerintah pusat dan daerah. Pada video pembelajaran kali ini, kita melanjutkan pada bagian C, yaitu kedudukan dan peran pemerintah daerah. 1. Kewenangan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan atau asas Medebewin. Tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan 3 hal berikut, yaitu A. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya. B. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. C. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal sebagai berikut, yaitu 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan. 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang meliputi kegiatan berikut. A. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan,
kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi. D. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. E. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. F. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. G. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. H. Mengembangkan sistem jaminan sosial. I. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. J. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. K. Melestarikan lingkungan hidup. L. Mengelola administrasi kependudukan. M. Melestarikan nilai sosial budaya. N. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Oke kelas, prasyarat yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah adalah diantaranya yaitu A. Kapabilitas atau kemampuan aparatur. B. Integritas atau mentalitas. C. Akseptabilitas atau penerimaan. D. Akuntabilitas atau kepercayaan dan tanggung jawab. Oke, kelas selanjutnya di bagian kedua yaitu daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. A. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. 3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. 4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
5. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. 6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. 7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kelas yaitu yang B, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi A. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. B. Kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. C. Kebudayaan. D. Pertanahan. Dan E. Tata ruang. Selanjutnya di bagian C, yaitu Daerah Nangroh Aceh Darussalam atau NAD. Daerah NAD menerima status istimewa pada 1959. Status istimewa diberikan kepada NAD dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Misi 1959. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroh Aceh Darussalam, keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya D. Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut. 1. Pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. 2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. 3.
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri, yaitu A. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. B. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, dan C. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oke kelas, selanjutnya kita lanjutkan pada bagian 3, yaitu perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Sekretaris DPRD mempunyai tugas berikut. A. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. B. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. C. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. D. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Selanjutnya di bagian keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintah daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Bagian kelima, yaitu proses pemilihan kepala daerah.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Oke kelas, selanjutnya di bagian 6, yaitu peraturan daerah atau Perda. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi atau kabupaten atau kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Selanjutnya kelas kita di bagian 7, yaitu keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa A. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. B. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. C. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, serta sumber-sumber pembiayaan. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah atau gubernur, bupati, wali kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. B. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. C. Pendapatan daerah lain yang sah. Oke kelas, pada bab ini kita lanjutkan pada bagian D, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. 1. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi,
yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. 2. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan tersebut terletak pada visi misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu A. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh rakyat dikelola oleh pemerintah pusat. C. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas, dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Kelebihan desentralisasi, yaitu A. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. B. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. C. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. D. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. E. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. F. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. G. Bagi organisasi yang besar, dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. H. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu, sehingga rencana dapat diubah. I. Resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. J. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan
tertentu. K. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Selain memiliki kelebihan, desentralisasi juga memiliki kelemahan. Kelemahan desentralisasi yaitu A. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. B. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. C. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. D. Memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Oke kelas, alhamdulillah usai sudah materi PPKN kelas 10 semester 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu semangat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.